Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Al-Fajri dengan NPM 211304143. Perwakilan dari kelompok 9 teori belajar bahasa akan menyampaikan sebuah materi tentang sumber belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Mamnun, NPM 21130411083. Saya Lestari Putri Melani dengan NPM 21130411075. Perkenalkan, saya Tiara Heri Putri dengan nomor NPM 21130411045. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ratnasari dengan NPM 21130411047. Langsung saja kepada pengertian apa itu sumber belajar. Menurut Dageng, sumber belajar ialah segala sesuatu baik berwujud benda atau orang yang mana dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, menurut Januszewski dan Molinda, sumber belajar ialah segala sumber baik berupa pesan, orang, alat, bahan teknik, dan latar yang bisa digunakan peserta didik baik secara mandiri ataupun secara gabungan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran serta dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Association Educational Communication and Technology atau yang disingkat IECT yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai jenis-jenis sumber belajar. Di dalam buku yang berjudul Instructional Technology, IETC membedakan sumber belajar ke dalam 6 jenis yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pesan atau message. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Jadi, sumber belajar yang melalui pesan ini harus berdasarkan melalui ide, fakta, pengertian, dan juga data yang konkret. Contohnya adalah bahan-bahan pelajaran, seperti buku paket yang berdasarkan kurikulum yang disepakati sebagai sumber belajar yang dirancang. Kemudian bisa juga cerita rakyat, dongeng yang berisi nasihat. Dari cerita rakyat ataupun dongeng tersebut terdapat pesan terselubung yang bisa menjadi sumber belajar kita atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Dimanfaatkannya dari mana? Dari pesan terselubung yang terdapat pada cerita rakyat itu tadi. Kemudian yang kedua adalah orang atau people. Orang juga dapat menjadi sumber belajar dan bahan pembelajaran karena kita dapat mengetahui sebuah informasi baru. Secara umum orang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sekelompok orang yang memang didesain khusus sebagai sumber belajar utama, yaitu sebagai seorang pendidik, guru, dosen, dan lain-lain. Yang intinya dia terfokuskan untuk menjadi seorang pendidik sebagai seorang tenaga pendidik, di mana tugasnya adalah mendidik serta memberikan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah sekelompok orang yang bukan memiliki profesi sebagai pendidik, namun kita dapat memperoleh pengetahuan baru darinya, semisal pedagang, pemuka agama, ustadz, kiai, pengusaha, dan masih banyak lagi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis sumber belajar. Yang ketiga, latar atau lingkungan, setting. Situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Contohnya, ruangan kelas, studio, perpustakaan, auditorium, aula, atau sumber belajar yang dirancang, taman, kebun, pasar, museum, toko, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. 4. Bahan ajar dan bahan program digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan pembelajaran, baik berupa buku paket, modul, film, dan masih banyak lagi. 5. Alat atau device. Alat yang bisa digunakan berupa perangkat keras juga mampu menjadi sarana dan alat bantu dalam menyajikan bahan-bahan sumber pembelajaran. Misalnya, proyektor, multimedia, tape recorder, dan masih banyak lagi. Yang keenam, metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya, ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi, kuliah, belajar mandiri, atau sumber belajar yang dirancang,
permainan, percakapan, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Fungsi dan peranan sumber belajar. Yang pertama, untuk meningkatkan kegiatan yang membantu para tenaga pendidik dalam memanfaatkan waktu yang ada agar lebih efektif. Yang kedua, untuk memberikan pendidikan yang bersifat individual, juga mengurangi kegiatan pembelajaran yang terkesan kaku dan tradisional. Yang ketiga, untuk memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan cara merencanakan program pendidikan yang lebih sistematis, agar dapat mengembangkan bahan pembelajaran melalui penelitian terlebih dahulu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan dalam pemantapan belajar, juga melatih peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam menyajikan berbagai informasi dengan cara yang lebih mudah dan jelas. Manfaat sumber belajar. Berikut merupakan beberapa manfaat dari sumber belajar. Di antaranya, yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakupan sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan tentunya terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang keenam, dapat memberi informasi yang positif apabila direncanakan dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan untuk berpikir dan berkembang lebih lanjut. Materi selanjutnya yakni komponen-komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai 1989 halaman 81 sampai 83, yakni yang pertama yaitu tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang kedua yaitu komponen bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen yang sangat penting. Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Kemudian, komponen yang ketiga yakni pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Nah, komponen pesan merupakan informasi yang sangat penting. Oleh karena itu, pemakaian sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan yakni antara lain isi pesan harus sederhana, cukup jelas, dan lengkap serta mudah disimak maknanya. Kemudian komponen yang keempat yakni tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa digunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.